Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan masalah Tuhan dan layak dipuji, kesalahannya dan amat kuasanya, Allah berlindung dalam naungannya. Tuhan terbukti kuasanya, Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan mengerti, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa, Yesus Allah berkuasa, Allah berkuasa, Yesus Allah berkuasa, Yesus Allah berkuasa, yang percaya berkata, Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Karena sebab Kau beserta Tuhan, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allah. Yesus memelukku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memelukku, Yesus memelukku. Sudah menjadi partner kami Tuhan di dalam melayani Engkau sejak awalnya ya Tuhan. Tuhan terus memberkati rumah sakit ini, berkati owner rumah sakit ini, berkati pimpinan rumah sakit ini, para dokter, para suster ya Tuhan, seluruh pegawai yang ada di sana ya Tuhan, bahkan pasien-pasien Engkau pulihkan, sembuhkanlah mereka ya Allah. Dan biarlah kami boleh dapat tetap bersama-sama bergandengan tangan di dalam melayani Engkau ya Tuhan di kawasan Petobo ini ya Tuhan, bahkan Palu pada umumnya dan Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa kepada kami Bapa, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita untuk dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya sebentar. Mari. Yesus yang memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus
berikan kami kemenangan. Kami percaya Engkau Allah yang membuat kami bersorak-sorai. Terima kasih. Tidak ada pengajaran yang menyesatkan, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, namun semuanya berasal daripada Allah yang hidup saja. Dan biarlah tanah hati kami ya Tuhan menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Dan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira hari Rabu saudara ya, saya dikirimkan fasilitator menara doa di MBK. Saudara kirim saya video gitu. Video itu tentang pernikahan yang begitu megah, wah luar biasa. Saya bilang, wah ini mungkin pernikahan termahal mungkin salah satunya. Cuma yang bikin saya kaget di situ, yang menikah itu ternyata bukan sepasang laki-laki dengan perempuan, tapi yang menikah itu laki-laki dengan laki-laki. Saya kaget, udah Yesus. Baru sebenarnya tadi saya mau kirim, saya mau tampilkan di video ini, cuma saya pikir tidak etis. Kenapa? Karena di situ ada kumis dan kumis baku dapat. Saya bilang, biar menikah mahal-mahal. Saya bilang jangan, saya pikir jangan di gereja juga begitu barangkali. Karena memang banyak orang di gereja angkat tangan menyembah Tuhan, tapi ujung-ujungnya maaf saudara, homo juga. Nah saya kasih tahu saudara, gampang sekali kalau melihat orang itu homo atau tidak. Gampang saudara. Lihat ketika dia menyembah Tuhan. Kita kan kalau laki-laki nih, saya laki-laki, saya menyembah Tuhan tuh, Yesus memberiku. Jadi saya angkat tangan, langsung angkat tangan. Tapi kalau orang bilang yang setengah mantap, dia putar dulu. Yesus memberiku. Dia putar tangannya, dia menyembah. Oh itu setengah mantap. Tapi kalau kita tidak lihat waktu dia menyembah Tuhan, kita lihat waktu dia berdoa. Kita kan kalau berdoa langsung tutup tangan, doa, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi kalau yang setengah mantap, dia bukan tutup. Nah itu contohnya saudara. Tapi ada lagi, kalau kita tidak lihat dia waktu dia menyembah, waktu dia berdoa, lihat waktu dia baca Alkitab. Ya kita kan kalau laki-laki, saudara, mari kita buka Alkitab kita langsung buka gitu. Tapi kalau orang yang setengah mantap, dia buka, ini jadi kelingkingnya naik sudah. Jadi gampang sekali kalau melihat. Tapi kalau tidak lihat waktu dia baca Alkitab, lihat waktu dia mati. Biasanya kan kalau orang yang setengah mantap begitu, kalau kita kan normal-normal kalau kita mati ya tangan di dada. Tapi kalau dia tangan di dada, dia taruh, dia saya bilang itu salah satu pengajaran gereja. Kenapa? Biasa kan pendeta khotbah begini, saudara-saudara, kalau cari pasangan hidup harus yang seiman. Cuma sampai di situ, harus yang seiman. Saya pikir-pikir, harus yang seiman, tapi juga harus berbeda jenis kelamin. Makanya tidak heran banyak di gereja-gereja ya sekarang di gereja diberkati Tuhan. Salah satunya ya di Thailand. Kemarin saya dengar cerita dari Ibu Esther gitu. Dibilang di Thailand itu sekarang orang, wah, tidak bisa membedakan mana perempuan asli, mana perempuan yang ya jadi-jadian lah. Masih jadi-jadi. Ya memang karena ada gereja yang kurang tegas mungkin mengajarkan seperti itu. Memang saya lihat juga kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau untuk dalam hal mengajar, saya khususnya anak-anak, itu kurang tegas saya ini. Contohnya satu kali ada seorang ibu, dia lagi marah-marah sama suaminya. Ketika dia marah-marah sama suaminya, dia biasa kalau suami istri kalau lagi marahan begitu gitu kan ya, biasa yang suami di teras, yang ibunya itu di kamar. Nah satu kali anaknya datang ke mamanya, dia tanya begini sama sama mamanya, "Ma, saya mau tahu ini ada tugas dari sekolah, Ma. Itu asal usul manusia dari mana sih, Ma?" Lalu mamanya bilang, "Oh, asal usul dari manusia itu, Nah, jadi Tuhan waktu itu menciptakan manusia bernama Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa ini punya anak, lalu dia anaknya jadi besar, lalu dia punya anak lagi, besar lagi punya anak lagi, begitu seterusnya, dan akhirnya lahirlah kamu, Nah."
Oh begitu ya Ma. Lalu ketika dia keluar dari kamar mamanya, dia pergi sama bapaknya. Bapaknya lagi main handphone. Lalu anaknya tanya, Pak, asal usul manusia itu dari mana sih Pak? Lalu bapaknya bilang begini, oh asal usul manusia itu, nah itu dari keturunan kera. Jadi manusia itu keturunan kera, dulu ada Homo sapiens, ada ini, terus berevolusi menjadi manusia, terus akhirnya lahirlah kamu. Oh begitu ya Pak. Oh aing marah. Dia pergi sama mamanya bilang, Mama pembohong. Mama bilang asal usul manusia itu dari Adam dan Hawa. Buktinya Papa bilang itu manusia itu dari kera. Langsung Mama pembohong, saya tidak percaya Mama lagi. Langsung mamanya bilang, nah apa yang Mama bilang dan papamu itu bilang betul. Bapakmu itu bilang begitu karena memang bapakmu itu keturunan monyet. Dan dia marah sama saya. Adanya keluar, dia bilang, Pak, katanya Papa keturunan monyet. Siapa yang bilang? Mama yang bilang sama mamamu itu keturunan ular. Gitu. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan surga. Ada banyak di Alkitab bicara tentang kerajaan surga. Sini saya mencatat bahwa ada banyak orang berpikir bahwa kita adalah orang dunia yang sedang berusaha untuk masuk surga. Ya. Ada banyak orang dunia yang berpikir bahwa, termasuk mungkin banyak di antara orang Kristen berpikir begini, saya orang dunia yang berusaha untuk masuk surga. Kita orang percaya sebenarnya, kalau saya mencatat sini, kita bukan orang yang berusaha untuk masuk surga, bukan saudara. Kita bukan orang yang melakukan segala sesuatu yang berbuat amal kebaikan untuk masuk surga. Kebaikan kita, amal kita bukan membawa kita pada kerajaan surga. Alkitab bilang bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu dan sebagainya kau masuk surga, bukan itu saudara. Jadi Alkitab mencatat bahwa kalau kita berbuat baik itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2:15 bilang gini, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Artinya kalau ada keperluan apapun, surga yang bertanggung jawab dalam hidup saya. Coba kita lihat sebentar dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Saya akan baca bagi saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-21. Berikutnya nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikir mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ayat 20. Karena kewargaan kita dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Alkitab bilang begini, karena kewargaan kita adalah di sorga. Artinya bahwa kita orang Kristen, kita orang percaya, kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau misalnya saya tanya sama saudara, misalnya saudara orang Toraja, asli Toraja, mama papa Toraja, apakah mungkin saudara orang Cina? Tidak mungkin. Tidak mungkin mama papa Cina, lalu anaknya rambutnya agak kriwil-kriwil berombak begitu keriting, kulitnya hitam, matanya agak bulan, baru hitam pekat begitu, hidungnya agak pesek ke dalam. Lalu kita bilang itu orang Cina. Padahal mama papanya Cina. Pas orang bilang, orang kasih nama something wrong. Berarti jadi papanya Cina, mamanya Cina, lalu dia melahirkan yang salah. Berarti bisa dipertanyakan saudara. Demikian pula Alkitab juga mengajarkan kita begini, doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Bapa kita di mana saudara? Di surga. Kalau Bapa kita di surga, apakah kita bukan anak-anak surga? Harusnya kita menyadari bahwa sebenarnya kita adalah apa? Warga kerajaan surga. Kalau misalnya saudara
bekerja di sebuah perusahaan, gitu saudara. Lalu ditempatkan di sebuah kota. Pertanyaan saya, apakah perusahaan saudara akan membiarkan saudara terlunta-lunta di sana? Cari sendiri, biaya sendiri. Saya pikir tidak mungkin, saudara. Saya pernah bekerja di Liko Karawaci di Tangerang, saudara. Saya pernah diangkat jadi manajer di salah satu bioskop, namanya waktu itu Cinemex, saudara. Nah, saya bekerja di sana kurang lebih 6 bulan. Dari Balikpapan saya ditempatkan di sana. Saya ditaruh di apartemen, semua itu dijamin. Padahal saya tinggalnya di Kalibata. Jadi kerjaku di Tangerang jauh sekali. Tapi setiap hari saya difasilitasi, dikasih mobil, tinggal di apartemen, semua diantar jemput, semua ditanggung jawab, bahkan dikasih makanan yang enak. Demikian pula dengan kita. Harusnya kita menyadari bahwa kita adalah warga sorga. Kalau kita adalah warga sorga, maka saya percaya sorga yang akan bertanggung jawab dalam hidup saya dan saudara. Coba kita lihat sebentar dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Roma 14 ayat 16 sampai 18. Saya akan baca bagi saudara. Saudara boleh simak saja. Roma pasal 14 ayat 16 sampai 18. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, bukan soal uang, bukan soal materi, bukan soal kekayaan, bukan soal rumah yang mewah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, ia berkenan kepada Allah. Di sini saya menangkap bahwa ayat 16 itu berbicara seperti yang saya sebutkan, bukan bicara soal uang, bukan bicara soal apa yang kita miliki, melainkan hidup kita tidak bergantung apa kata orang. Artinya orang mau bilang apapun tentang hidup kita, itu tidak akan mudah mempengaruhi dan membuat kita tersinggung. Terus di gereja hari-hari ini banyak orang gampang sekali tersinggung. Pendeta khotbah, malas mau masuk di gereja situ, saya ditegur lagi khotbahnya, negur saya tersinggung. Malas masuk gereja itu, saya nggak mau masuk gereja itu soalnya ada ibu yang sakit itu. Ketek dia. Cuma gara-gara gitu. Pernah aja gak saudara? Ada jemaat yang tersinggung cuma gara-gara pendeta lagi salaman. Lalu ada teman yang ngajak bicara. Oh iya. Lalu ada ibu salam. Cuma karena lagi bicara pendeta gak lihat jemaatnya. Oh iya cuma salam. Tersinggung. Gak mau masuk gereja. Gampang sekali tersinggung. Ini saya bilang orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang warga kerajaan sorga. Tapi Alkitab bilang gini, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya hidup kita harus dipenuhi kebenaran, damai, dan sukacita. Karena Roh Kudus yang memberikan kita. Sehingga kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan perkenanan Kristus, saudara. Jadi saya mencatat bahwa kenapa sih kita harus berada di dunia ini? Kita harus ada di dunia ini. Kita diutus surga untuk menjadi agen-agennya Tuhan. Jadi dunia ini bukan tempat untuk kita, bukan rumah kita, tapi dunia ini adalah tempat kita untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menerangi orang-orang. Itu harusnya. Bukan kita mudah tersinggung, bukan kita mudah marah, bukan kita mudah kecewa, sakit hati, kepahitan, sebagainya. Kalau ada orang-orang yang masih suka tersinggung, masih suka marah, masih suka sakit hati, saya pertanyakan dia warga surga atau bukan? Karena Alkitab bilang kewarganegaraan kita bukan dari dunia ini, tapi dari surga, saudara. Kalau kita menyadari identitas diri kita, kenapa sih saya harus berada di dunia ini? Apa tugas saya sehingga saya harus berada di dunia ini? Yang pertama, tugas kita meninggikan nama Yesus. Yang kedua, tugas kita luaskan kerajaan Allah. Pergi beritakan Injil. Beritakan Injil itu tidak harus pendeta. Tempat di mana saudara bekerja, jadilah berkat di sana. Yang ketiga, menangkan jiwa-jiwa. Waktu kita jadi sebarang berkat, kita memenangkan banyak jiwa. Yang keempat, hadirkan suasana surga di tengah-tengah keluarga kita. Apa pendeta? Suasana surga? Pendeta tidak tahu. Istri saya itu selalu bikin saya makan hati, paru-paru, hati, ginjal, semua saya makan. Ini kalau di ronsen kosong, Pak Pendeta.
kita adalah warga kerajaan surga, kita meninggikan nama Yesus, kita bukan orang yang mudah tersinggung, kita bukan jadi orang muda yang sakit hati, tapi kita meluaskan kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa, dan kita menjadi berkat di sana, saudara. Bagaimana gereja kita bisa bertumbuh kalau kita di dalam masih ada yang sakit hati, masih ada yang kecil? Saya bilang buat saudara, dalam melayani, saya menemukan bahwa hal yang paling susah dalam melayani bukan berkhotbah, bukan. Hal yang paling susah itu bukan mengurus majelis, bukan. Hal yang paling susah itu bukan mengatur keuangan gereja. Hal yang paling susah itu mengatur orang-orang yang keras kepala. Bilang dulu sama saudara, kok keras kepala gini? Bilang dulu, saudara, paling susah tuh orang yang keras kepala. So dibilang, itu orang B lagi. Iya, cerita tadi. Susah sekali urus jemaat yang keras kepala. Saya udah 20 tahun lebih melayani Tuhan. Saya ada memang jemaat-jemaat yang kepala batu, bikin pusing. Itu mungkin mereka bikin saya kurus lalu. Tapi waktu datang tiba, puji Tuhan, jemaatnya tidak ada yang keras kepala. Maka mereka, sonai buru. Sonai buru. Dulu pinggang saya, ini saudara, 28, 29. Sekarang 31, 32. Ini sudah sempit sekali, ini ukuran celana 31. Sempitnya minta ampun. Makanya puji Tuhan waktu kami dapat berkat Natal, diberi kesempatan belanja di mall, saya cari memang celana yang agak besar supaya bisa pakai. Wah, ini puji Tuhan dapat berkat, beli size 32, pas. Saudara, harus saya bilang iya. Saudara kalau lihat pendeta saudara kurus, tapi memang jadi pendeta itu agak berat, saudara ya. Kalau lihat pendetanya kurus, ya, kurus kecil, begini pendetanya ini kena kutuk ini. Kalau lihat lagi pendetanya kurus, bahas itu kayak babi, dapat 2 saya makan tipu saya, makanya boleh. Tidak masalah. Tapi kalau lihat lagi pendetanya nge-gym, olahraga, awet muda, ganteng, apalagi cuma bilang ini pendeta duniawi. Tidak pendeta. Kalau tidak saya kira singgung orang botak-botak, jangan. Tidak singgung perut saja. Teman saudara, kita jadi hamba Tuhan, saya bilang mesti kerja keras, luar biasa, merangkul jemaat. Maksudnya kerja keras bukan kerja keras pergi kerja, bukan saudara, tapi berdoa keras untuk supaya jemaat ini diajari yang benar. Makanya sebelum sampai firman, saya selalu bilang sebelum menyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan jangan sampai ada pengajaran yang menyesatkan, jangan sampai ada pengajaran yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena kalau kita salah mengajar sama jemaat, kayak tadi saya bilang, dari tangkap jemaat sekarang, apalagi jemaat sekarang pintar-pintar semua, sudah online gampang sudah. Nah, hari ini kita melihat apa ciri-ciri warga kerajaan sorga. Yang pertama, ciri-ciri warga kerajaan sorga adalah dia memiliki karakter Kristus. Ciri-ciri warga kerajaan sorga yang pertama, memiliki karakter Kristus. Kolose pasal 3 ayat 12. Saya akan baca bagi saudara. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi yang pertama, apa ciri-ciri warga kerajaan sorga? Yang pertama saya mencatat, dia memiliki karakter Kristus. Di gereja hari-hari ini, gereja kehilangan yang namanya karakter Kristus. Saya tidak bicara secara sisi bangunan, saudara, bukan. Saya bukan arsitektur seperti Pak Edwin, tapi saya bicara bahwa karakter diri kita, saudara, karakter diri kita, gereja kita kekurangan yang namanya karakter Kristus. Di mana? Tahu saya jauh-jauh. Alkitab bilang kasih. Apakah kita benar-benar memiliki kasih Yesus? Ada sebuah kisah nyata, saudara.
di Balikpapan, sudah satu kali ada seorang anak umurnya, saya agak lupa waktu itu di rumah sakit, sekitar 6 atau 7 tahun begitu. Itu tangannya harus diamputasi, dipotong. Tahukah saudara penyebab tangannya dipotong? Waktu saya sama teman ada yang datang, undang, Pak tolong doakan. Bapaknya nangis-nangis. Ternyata anak ini kisahnya, waktu bapaknya lagi cuci mobil, gitu, beli mobil baru. Waktu itu masih keluarnya Expander, kalau saya nggak salah ingat ceritanya, Expander Ultimate, mobil baru. Jadi bapaknya sayang sekali, baru 3 bulan kata mobil itu. Lalu anak ini ambil batu kecil. Dia gambar-gambar, dia tulis I love, dia tulis aku cinta papa, aku sayang papa. Lalu dia gambar-gambar. Dia pikir dia ingin menyatakan kasihnya sama bapaknya. Apa yang terjadi? Bapaknya ambil kayu, dia kaget, dia pukul, sini tanganmu, dia hantam tangannya, buang. Aku papa, aku bilang, lalu pembantunya pun sembunyikan. Satu hari anak itu digambar ketakutan, dia pegang terus tangannya sampai besok paginya. Apa yang terjadi? Tangan itu membiru. Ternyata darahnya mati itu biru sekali. Dan ketika dibawa di rumah sakit, tangan itu harus dipotong. Apa yang dia bilang anak ini? Pak, tolong kasih pulang, saya punya tangan, Pak, balikin tanganku, Pak, balikin. Bapaknya menangis, dia kasih hancur mobilnya. Gara-gara mobil ini kehilangan tangan saya. Kadang-kadang kita kekurangan kasih hanya karena kenapa? Diri kita sendiri, sehingga kita tidak memiliki karakter Kristus. Yesus mengajarkan kita untuk kamu kasih, sabar. Tuhan bilang, jangan karena hanya persoalan sepele lalu kita mendatangkan risiko yang besar. Makanya selalu saya bilang, di gereja itu paling banyak hakim daripada di pengadilan. Betul. Di gereja itu paling banyak hakim daripada pengadilan. Coba itu ibu sana. Kita lihat ibu-ibu selalu kan biasa kok ke gereja tidak diantar suaminya, naik ojek begitu kan. Kita coba itu ibu sana. Diganti-ganti lagi dengan suami. Kemarin yang apa dirain lagi. Dia kasih uang lagi. Suami banyak. Seringkali kita menghakimi orang. Ini apa? Betul gak sudah? Kalian semua tegang sama saya. Padahal ini awal bulan ini. Artinya kalau terima kasih, semangat dong. Cuma kalau tegang-tegang. Halo. Saya kayak rasa minder sendiri mungkin di sini. Saya grogi sudah. Saya lihat tatapan saudara yang penuh sejuta perkataan sama saya. Tapi saya bilang, miliki karakter Kristus, saudara. Tanpa karakter Kristus, kita bukan warga kerajaan Allah. Maka kita akan menjadi tidak beda-beda tipis dengan orang yang berjuang untuk masuk surga. Harusnya kita pemilik surga. Karena kita yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau KTP saudara, saya tidak mau ganti KTP ku hari ini, tetap saya pakai KTP Balikpapan. Karena kenapa? Karena di sana sudah ibu kota. Setengah mati. Setengah mati jadi KTP ibu kota. Karena saya lihat program 2025-2026 itu pendeta-pendeta di sana dapat tunjangan. Saya punya masih dari sana. Siapa tahu masih dapat. Tapi demikian kita warga kerajaan surga. Kita berasal dari surga. Harusnya kita memiliki apa? Karakter Kristus. Sebagaimana karakter orang tua kita, demikian pula karakter dalam hidup. Milikilah karakter dalam hidup saudara. Satu kali ada seorang mahasiswa dan dosennya, ya seperti Pak Andri lah dengan mahasiswanya. Satu kali mereka jalan-jalan di taman. Ketika jalan-jalan di taman begitu, karena mahasiswanya ini ya orang cukup berada, punya banyak uang. Lalu ketika mereka asik-asik cerita, tiba-tiba mahasiswanya lihat ada satu sepasang sepatu yang lusuh, yang sudah agak tua begitu. Lalu mahasiswanya bilang, misalnya kan nama dosennya Pak Andri, Pak Andri, bagaimana kalau kita kerjain, kita sembunyikan sepatunya, lalu kita sembunyi, kita lihat apa yang terjadi dengan tukang kebun ini. Lalu Pak Andri bilang, jangan. Kalau mau kerjain, coba kamu kerjain. Kamu kan banyak uang. Coba ambil berapa lembar uang 100.000 di dompet, taruh di sepatunya kiri dan kanan. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu mahasiswa ini bilang, oh iya, ide bagus itu Pak Andri. Dia masukkanlah beberapa lembar uang 100.000 kiri dan di kanan. Lalu mereka sembunyi.
Beberapa saat kemudian tukang kebun itu datang. Habis capek-capek begitu dia datang. Ketika dia datang, dia sudah mau pakai sepatunya. Ketika dia masukkan kakinya, dia rasa kok ada yang mengganjal kiri kanan, lain rasanya. Lalu dia cabut ulang kakinya, dia kasih masuk tangannya. Ketika dia cabut, dia ada uang. Dia kaget. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, ke depan, ke belakang, tidak ada orang. Lalu dia penasaran. Dia lihat lagi sepatunya yang di sebelah kanan. Dia masukkan lagi tangannya. Dia lihat ada uang juga. Beberapa uang 100 ribuan. Dia lihat ke depan, tidak ada orang. Dia cari-cari, tidak ada orang. Apa yang dilakukan tukang kebun itu? Tukang kebun ini langsung berlutut. Dia langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau tahu kalau hari ini istriku sakit dan tidak ada uang untuk pergi ke dokter. Kau tahu kalau hari ini anakku lapar, tidak ada uang buat beli makanan. Terima kasih Tuhan. Anak muda itu yang lihat itu, tanpa dia sadar, dia menangis. Seringkali kita lebih dominan menyenangkan hati kita. Kita lihat orang lain susah, kita senang. Tapi kalau orang lain berhasil, kita juga susah. Kenapa ya dia bisa berhasil? Loh kenapa ya dia bisa lebih pintar daripada saya? Saya singkirkan dia, saya potong saja lehernya. Jangan kita jadi sambo-sambo rohani yang menyingkirkan orang. Ya, saya tidak menghakimi sambo sudah, tapi maksud saya milikilah karakter yang penuh kasih. Kalau kita memiliki karakter Kristus, maka kasih akan Allah dan kasih terhadap sesama itu nyata. Nyata lewat apa? Simpel. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kepahitan, tidak mudah kecewa. Itu aja. Simpel saudara. Itu ciri-ciri warga kerajaan sorga yang pertama. Saya cepat saja saudara. Ada 10, saya potong jadi 4 nih. Yang kedua, apa ciri-ciri warga kerajaan sorga? Roma pasal 1 ayat 17. Ciri-ciri warga kerajaan sorga, dia hidup dalam iman. Jadi yang kedua, ciri-ciri warga sorga adalah dia hidup dalam iman. Roma pasalnya yang ke 1 ayat 17. Saya baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau kita tidak benar, kita tidak akan bisa hidup dalam iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita tidak benar, kita tidak hidup, saudara. Orang dunia bilang hidup itu harus dengan logika, hidup itu harus pakai kenyataan, hidup itu harus pakai realita, nggak usah pakai iman. Sudah, kalau sakit ya sakit aja. Harus ini, harus itu, pakai logika, mulai segala macam logika. Tapi warga surga, saya bilang, dia punya iman. Seakan-akan memang kelihatannya, aduh dokter Sofonis, umurku 1 bulan lagi. Aduh dokter Sofonis, saya ingat cerita saudara. Satu kali ada sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri, dia punya 1 anak. Satu kali mereka jalan-jalan ke luar negeri. Sampai di luar negeri dia ketemu dengan paranormal. Paranormal itu ramalkan, bilang begini. Aduh, ini bahaya. Nanti tahun depan anak bapak ini akan meninggal. Masa begitu ya? Setelah itu 1 tahun kemudian ibunya akan meninggal. 1 tahun kemudian bapaknya akan meninggal. Ini paranormal palsu, saya tidak percaya. Mereka ulang ke Indonesia. Betul apa yang terjadi saudara? 1 tahun kemudian anaknya itu meninggal. Dia kaget. Ini kan bertepatan dengan ramalannya itu. Wah, anakku meninggal. Bahaya ini, bahaya. Yang terjadi 1 tahun kemudian betul. Istrinya lagi meninggal. Waduh, berarti tahun ketiga sudah kurang saya ini. Di waktu yang sama, di tanggal yang sama. Wah, saya sudah mati berarti. Sudah, akhirnya apa terjadi? 1 tahun kemudian dia sudah hitung. Dia berbuat-buat. Semua dia lakukan, dia sudah hitung. Besok saya akan mati. Dia kadang dalam-dalam, dia gelisah, tapi dia berdoa, dia gelisah, dia berdoa. Lalu apa terjadi? Jam 12 malam,
dia tidur, jam 12, so masuk hari baru ini, dibuka mata, masih hidup, tunggu, jam 2, masih hidup, belum, tunggu, jam 3, masih hidup, tunggu sampai jam 5, masih hidup, terakhir tunggu sampai jam 6, masih hidup. Ya, ternyata saya tidak mati di hari. Puji Tuhan. Akhirnya karena dia ceria-ceria, dia buka pintu rumahnya. Dia buka pintu rumah, dia kaget, ada tukang antar susu yang setiap hari antar susu ke rumah mati. Ternyata selama ini istrinya berselingkuh dengan tukang susu ini. Jadi anak dari yang dia lahirkan, ternyata dia pikir anaknya, ternyata anaknya tukang susu ini, saudara. Itu balik, ternyata istrinya selama ini selingkuh. Saudara, seringkali apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang kita bisa percayai, saudara. Keadaan kita seperti apa hari ini, dilema kita seperti apa hari ini. Tapi percayalah, kalau kita punya iman, saya mencatat begini, dengan iman kita bisa memperoleh jawaban dari pergumulan. Kita punya pergumulan gereja kita di Petobo, tapi saya percaya waktu kita punya iman, kemarin hari Jumat saya sampaikan, doa itu seperti sebuah senjata. Doa itu tidak bisa terlepas dengan iman. Hanya senjata doa, hanya dengan senjata iman memberikan kita jawaban atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Dengan iman kita memperoleh kekuatan, dengan iman kita memperoleh pagar perlindungan, dengan iman kita memperoleh penghiburan, dengan iman kita memperoleh segalanya. Jadi hari ini saya bilang, doa itu, Bapak, kita berdoa itu bukan minta supaya Tuhan selesaikan masalah saya. Sebenarnya saya tidak bilang ini keliru, tapi bagi saya kurang tepat, saudara. Karena bagi Tuhan selesaikan masalah itu gampang. Tapi pernahkah kita berdoa ketika menghadapi persoalan, kita bilang ini, Tuhan tambahkan iman dalam diriku. Kalau saudara baca dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 15, Rasul-Rasul bilang begini sama Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Bahkan di dalam Kolose 2 ayat 7 bilang apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Harusnya kita minta Tuhan, tambahkan iman saya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat. Karena dunia hari-hari ini semakin menyempit, khususnya orang-orang benar. Dunia hari-hari ini dengan persoalan, dengan segala macam tawaran membuat kita terjepit. Tapi hari ini saya bilang buat saudara, hiduplah di dalam iman. Percaya sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, saya percaya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Satu kali ada seorang pendeta didatangi sama jemaatnya, keluarga muda bilang, Pak Pendeta, tolong doakan apa? Begini Pak Pendeta, orang tua kami kan usianya itu sudah 70-an, baru kadang-kadang ada sakit-sakit begitu. Cuma orang tua kami ini suka pasang lotre, kalau lotre itu kupon-kupon putih gitu ya. Nah, terus apa yang harus saya doakan? Begini Pak Pendeta, waktu dia pasang lotre, dia menang 1M. Oh, begitu? Iya Pak Pendeta. Nah, kami bingung Pak Pendeta, bagaimana caranya menyampaikan sama kami punya orang tua. Kami takut kalau kami sampaikan, tiba-tiba dia kaget, senang-senang dan dia mati. Waduh, bahaya Pak Pendeta. Lalu pendeta bergumul, bagaimana caranya? 1 minggu berlalu. Akhirnya selesai ibadah, pendeta pergi ke rumah jemaat tadi, dipanggil, ayo Pak Pendeta, datang. Soalnya uangnya sudah mau dicairkan. Datanglah pendeta, ketemu sama keluarga, ketemu sama kakek, sama orang tuanya si kakek, salaman gitu. Langsung pendeta tanya, sehat kakek? Sehat Pak Pendeta. Oh, pendeta tenang, puji Tuhan. Kuat, oh masih kuat. Umur boleh mau 70, tapi tenaga masih kuat. Pendeta pikir, boleh ini disampaikan. Pak Pendeta, saya mau tanya, kalau seandainya satu kali Tuhan izinkan Pak Pendeta diberkati Tuhan, misalnya 100 juta, kakek jawab, ya puji Tuhan lah. Kalau diberkati Tuhan 500 juta, ya lebih senang, gitu kan? Boleh ini, boleh. Begini Pak Pendeta, kemarin Pak Pendeta itu saya dengar menang undian 1M. Ya, kakek kok, tapi cuma sebentar. Terus Pak Pendeta, ya bagaimana menurut Opa? Langsung kakek jawab. Ya kalau untuk orang seperti saya sudah tua,
uang 1M itu untuk apa? Anak-anak saya juga sudah berhasil. Saya pasang kupon putih juga cuma iseng-iseng saja, iseng-iseng berhadiah. Begini saja Pak Pendeta. Bagaimana kalau uang 1M itu saya kasih saja sama Pak Pendeta? Apa kaki? Iya, saya kasih saja sama Pak Pendeta. Kasih sama saya. Kasih sama saya. Bukan. Pendetanya yang mati saudara. Kadang-kadang begitu, kita tidak siap, saudara. Iman kita tidak siap. Kita tidak hidup dalam iman. Akhirnya kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Karena kita belum siap secara iman. Makanya tambahkan iman saudara, perluas kapasitas saudara, sehingga saudara dengan yakin, saya warga surga, ada di dunia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, apa ciri-ciri warga kerajaan surga? Ciri-ciri warga kerajaan surga yang ketiga adalah orang yang siap diubah oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ciri yang ketiga, apa ciri warga kerajaan sorga yang ketiga, yang terakhir saudara, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang ketiga, apa ciri warga surga? Warga surga adalah orang yang siap diubah oleh Tuhan. Warga kerajaan surga, dia tidak pernah hanya untuk menuntut Tuhan jawab doa saya, Tuhan jawab doa saya, tapi warga surga siap diubah oleh Tuhan. Diubah yang bagaimana saudara? Karakter kita yang tadi saya bilang yang tidak baik. Salah satu Yesus mati di kayu salib bukan cuma menembus penyakit, tahukah saudara? Yang dalam kitab Yesaya dimaksudkan, kita jangan salah tafsir. Penyakit yang dimaksudkan di dalam bukan penyakit fisik saudara. Tapi ketika saya belajar, saya menemukan penyakit yang di dalam itu adalah penyakit dosa saya dan saudara. Apa penyakit kita? Masih berzina dulunya, masih mabuk, masih merokok, masih memberontak. Makanya dibilang gini, karena pemberontakanmu lah dia tertikam oleh pemberontak. Ini penyakit kita sebenarnya bukan soal sakit jantung, hadis, bukan seperti itu. Tapi penyakit yang paling utama yang perlu disembuhkan dalam diri kita dengan baik, penyakit kepahitan kita, kebencian kita, amarah kita. Orang baru serempet sedikit, woi, kau tahu saya siapa? Apa lu? Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu. Tenang, saudara. Tapi kita susah diubah. Saya nggak mau berubah. Saya akan berubah kalau istri saya berubah. Tapi yang saya lihat juga dulu waktu masih pacaran, gitu ya, mungkin dulu saya tidak tahu waktu Pak Domi dengan Ibu Bal waktu dari Jogja datang ke Makassar pacaran, bawa oleh-oleh, atau kalau tidak sempat bawa oleh-oleh, saya ajak ke mall. Sampai di mall saya belikan ini ya, saya belikan ini. Ibu kembali bilang, nggak usah, nggak apa-apa, saya bilang nggak usah. Kenapa? Mahal, nggak usah, itu mahal. Tapi begitu sudah kawin, Pak kembali bilang, bukan sayang, saya belikan ini ya sayangnya, saya belikan ini ya sayangnya. Ibu kembali bilang, jangan, nggak mau. Kenapa nggak mau? Murah. Nggak mau gitu, mungkin yang mahal banget. Saya kemarin kami dengan Pak Domi lagi bergumul untuk satu keluarga. Susah sekali tuh, kepala batu seperti saya bilang tadi. Apa dia jawab? Saya mau berubah kalau istri saya berubah. Ketemu sama istrinya, apa dia jawab? Saya mau berubah kalau suami saya berubah. Dua-dua menuntut, suami berubah, istri berubah. Apa jawabannya? Ya dua-dua berubah. Susah betul saudara. Seringkali memang hal yang paling sulit diubah karakter kita. Terutama hal yang paling sulit itu keegoisan kita saudara. Keegoisan itu banyak. Mempentingkan diri sendiri, tidak memiliki kasih, nggak peduli dengan orang lain. Emang gue pikir, bahkan seringkali kita yang suka atur-atur Tuhan. Tuh, kita kan begitu toh. Kalau taat perintah Tuhan kita paling malas, tapi giliran kita atur-atur Tuhan paling gampang. Gampang aja lihat. Contohnya, kalau kita mau berangkat kemana, Tuhan lindungi saya, jagai saya. Tuhan bilang, siap bos, aman bos, segera laksanakan. Kalau Tuhan bilang kita ini cuma dulus, kita hamba, betul kan? Dia Kyrios, dia Tuhan, kita cuma dulus hamba.
Tapi seringkali kita lebih banyak yang atur-atur Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Satu kali ada seorang pemanjat tebing. Dia mau ingin panjat tebing yang cukup tinggi, karena dia seorang pemanjat yang cukup andal. Dia bilang, saya akan panjat tebing itu dimulai dari sore hari. Jadi ketika jam 5 sore dia sudah mulai naik. Setelah wah dia capek, dia berhenti, dia capek berhenti. Sampai akhirnya hari sudah mulai gelap. Ketika hari sudah mulai gelap, tanpa dia sadari, ternyata karena dia sering tarik talinya, itu talinya bergesek di batu. Ketika hari sudah mulai gelap, apa yang terjadi? Ketika dia sudah hampir sampai di atas tebing yang paling tinggi, tiba-tiba talinya putus. Ya karena dia seorang anak Tuhan, dia putus talinya, sudah berteriak, Yesus tolong saya. Dia jatuh, wah dia jatuh ke bawah. Ketika dia jatuh ke bawah karena tangannya begini-begini, wah Yesus tolong saya. Tiba-tiba tanpa sengaja dia dapat ranting pohon, dahan pohon. Dia pulang, wah Yesus terima kasih. Begitu dia tarik nafas, dia pegang kuat-kuat supaya dia jangan jatuh lagi. Lalu tiba-tiba ada suara bilang begini, anakku, lepaskanlah tanganmu. Langsung dia bilang, dalam nama Yesus saya tolak roh setan. Dia langsung tengking suara, dalam nama Yesus, ini pasti malaikat maut. Dalam nama Yesus ditengking. Jadi dia pegang kuat lagi dahan kayu. Beberapa jam kemudian datang lagi suara itu, anakku, nama Yesus saya tengking setan-setan. Tengking sampai 3 kali. Jadi sepanjang malam dia pegang erat kayu itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika hari sudah pagi, sudah mulai matahari menyingsing, sudah terang, dia lihat ke bawah. Apa yang terjadi saudara? Ternyata kakinya itu tinggal satu jingkal dari tanah. Satu jingkal dari tanah. Cuma karena suara itu dia tengking terus, tidak dapat saudara. Sepanjang malam dia pulau itu kayu. Sepanjang malam itu, Tuhan tidak lepas-lepas. Ya saya tidak bicara iman melompat dalam kegelapan, bukan saudara. Ini cuma sebuah ilustrasi. Seringkali kadang-kadang kita yang bodoh, kita yang tidak peka dengar suara Tuhan, kita yang tidak sadar dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntut dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya waktu kita siap diubahkan Tuhan, saya percaya kita siap melihat mujizat. Waktu kita siap diubahkan Tuhan untuk jadi lebih baik, kita bisa lihat mujizat Tuhan. Minimal kita melihat perubahan karakter hidup di dalam diri kita. Itu warga surga. Dia akan terus dibimbing, dia akan terus dituntun. Makanya Tuhan bilang, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Bagaimana kita bisa mengenal suara gembala kita kalau kita bukan dombanya dia? Tidak. Jadi hari ini milikilah ciri-ciri warga kerajaan surga. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama, memiliki karakter Kristus. Yang kedua, hiduplah dalam iman yang benar. Hiduplah taat akan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah siap diubahkan oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri di sana. Dan nyanyikan bersatu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Kami tahu kami berasal dari sorga ya Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa taat akan perintah Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Ajar kami senantiasa memiliki karakter Kristus. Sebab Engkau yang berkata, barang siapa hidup, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mampukan kami ya Tuhan. Jadikan setiap kami terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga kami terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga orang mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apa telah selesai berbicara. Namun Engkau terus berbicara kepada setiap kami, terlebih khusus kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa di tempat ini, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada beban berat, Tuhan memberi kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.